Sesaat lagi kita simak dialog bersama Dispa Perkan Wonosobo dalam sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih bersama Valia di program Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian perikanan Indonesia. Dan saat ini kita sedang membahas sinergi hulu hilir komoditas kelapa di Kabupaten Wonosobo bersama dua narasumber. Ada Bapak Subaidi selaku Ketua Poktan Kalialang 2 Desa Kalialang, Kecamatan Kalibawang, dan juga Bapak Sarengat Ketua Gapoktan Makmur Rahayu Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang. Tadi Pak Subaidi sudah sempat menceritakan dan menjelaskan ke kita semua Pesona Inspira gimana sih caranya memilih bibit kelapa yang baik dan unggul. Dan sekarang mungkin Valia agak penasaran nih Pak Subaidi, kira-kira ketika lagi proses penanam bibit kelapa atau mungkin menjaga kelapa gitu ya, ada nggak sih tantangan seperti hama atau penyakit yang harus dihadapi dari tanaman kelapa itu sendiri Pak Subaidi? Monggo silakan Pak. Untuk tanaman kelapa itu pasti ada hamanya. Yang pernah saya jumpai, sering kami jumpai itu kumbang tanduk. Kumbang tanduk, jenis tanduk. Hamanya itu namanya kumbang tanduk. Oke. Itu tuh ngerusaknya kayak gimana tuh Pak? Atau mengganggunya seperti apa? Kumbang tanduk itu merusak bagian pelepah. Untuk cara penanggulangan, yang pertama itu pakai furadan. Pakai furadan, dikemas dengan plastik atau dengan kain, kita gantungkan di atas di pelepah yang sangat mudah, sehingga kena air itu bisa meresap ke pelepah, sehingga kumbang tanduk itu bisa mati, atau dia itu dengan sendirinya itu melarikan dari tanaman tersebut. Oke. Kalau gitu terus kelanjutannya ini mungkin Pak, kira-kira gimana sih manajemen panen kelapa yang baik, termasuk waktu panennya, terus juga cara pemetikannya, penanganan setelah dipanennya itu sebaiknya seperti apa biar menjaga kualitas kelapanya? Untuk sistem pemanen atau memetik kelapa itu dengan sistem rotasi, yaitu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali? 2 bulan sekali, sehingga untuk hasilnya itu sangat menjanjikan kalau waktunya tuh 2 bulan sekali. Sehingga untuk penanggulangan hama dan kualitas kelapanya itu sangat produktif. Oke. Jadi 2 bulan sekali waktunya ya Pak ya. Baik, terus kalau ketika kita udah di waktu 2 bulan terus sudah memilih, ini bibit kelapa yang bagus atau enggak, biasanya tuh dalam satu kali memanen itu bisa berapa kilo atau berapa banyak kelapa yang bisa dipanen Pak? Kalau di Kecamatan Kalibawang, khususnya di Desa Kalialang, itu rata-rata dalam satu pohon itu minimal 20 kelapa atau 20 kelapa. 20 kelapa. Oke, 20 kelapa. Ya, maksimal dalam satu tandan ya, ada yang 10, ada yang 12, bahkan ada yang 18 atau 15. Oke, jadi lumayan banyak ya Pak ya. Lumayan banyak sekali, dan juga bisa dimanfaatkan juga. Tadi salah satunya adalah untuk membuat gula. Nah, ini Valia kembali akan bertanya ke Pak Sarengat nih yang tahu banget proses pembuatan gula ya Pak ya. Termasuk juga gula Jawa tadi kita sebut juga sebagai gula apa nih Pak? Gula kristal, gula semut. Apakah itu sama atau berbeda Pak? Sebetulnya itu tadi saya sampaikan, orang Jawa itu kalau memberikan nama itu sesuai dengan apa yang ada. Betul. Iya kan? Seperti gula merah karena warnanya merah. Seperti gula semut kadang dirubung semut. Oke. Ya kan? Kalau gula kristal itu seperti gula pasir mengkristal. Ini sebetulnya tadi saya sampaikan satu barang tapi berbeda-beda dengan nama. Nah, kalau yang dimaksud dengan tadi Mbak menanyakan tentang gula semut atau gula cetak, ini memang di daerah kami itu ada gula cetak dan ada gula semut. Oke. Nah, adapun proses pembuatan gula cetak ini
ini tadi disampaikan menyambung tentang proses setelah dilaru. Nah, ini petani ini melakukan setelah pengambilan nira dari pohon ke bawah itu sebelum dimasak itu disaring. Niranya itu harus disaring. Karena apa? Di situ banyak sekali kotoran seperti semut, tawon, kupu. Karena apa? Karena nira ini kan manis. Disukai oleh hewan-hewan seperti semut dan tawon. Karena tawon kalau petani ini kadang ada yang merasa resah ketika di dekat penderes itu ada budidaya tawon madu. Takutnya dikerubungin. Nah, iya ini dan juga kalau masuk kecuali di niranya, ini juga tahun ini banyak yang masuk di nira. Sehingga menjadi kotor ya, niranya jadi kotor. Nira ini ada kotorannya, tapi bukan kotoran kotor itu, tapi hewan-hewan yang mati di dalam nira itu. Sehingga harus disaring dulu. Setelah disaring itu nanti proses pembuatan gula itu antara jadi dari nira itu sampai ke gula cetak ini bervariasi. Ketika misalkan petani menghasilkan kisaran 20 atau 15 liter. Ini paling enggak itu masak dari pertama kali masak dengan api yang standar itu kurang lebih 3 sampai 4 jam untuk menjadikan sebuah gula cetak dengan proses yang sangat lama. Perubahannya ini juga bervariasi, Mbak. Ketika nanti pada saat mungkin dimasak di menit ke-30, ini nira yang direbus ini akan muncul busa seperti busa. Seperti buih gitu ya. Busa seperti busa. Benar-benar busa gitu, Pak. Mirip busa, busa putih busa. Ini nanti dalam jangka mungkin hampir 1 jam ini nanti busa ini menggunung. Jadi tambah banyak. Ya, busa ini semakin banyak menggunung dan harus pecah sendiri, tidak boleh dipecah oleh petani. Karena kenapa, nanti Pak? kalau terjadi pemecahan ini oleh manusia tidak secara alam, meletusnya, ini nanti nira ini belum tua kalau bahasa Jawanya itu belum kalau bahasanya itu belum matang. Nah, sehingga setelah nanti busa ini pecah, ini nira ini sudah menjadi nira semua. Kadar airnya situ sudah tidak ada. Nah, sehingga nanti dalam proses mungkin setelah ini warna nira ini bening, artinya bening itu tidak seperti air putih itu tidak, beningnya nira. Ini proses 1 jam setelahnya ini akan berubah warna. Jadi agak mengental, kuning dan penuh dengan gelembung-gelembung kecil. Kalau orang Jawa yang seneng indel itu namanya ngerayapi, Mbak. Karena berbentuknya seperti rayap berbaris. Ini akan ngerayapi dalam jangka 1 jam. Setelah ngerayapi ini biasanya nanti proses terakhirnya dari ngerayapi itu agar gula ini tidak melimpah ke ini biasanya itu petani ada beberapa cara, yaitu dengan menurunkan busa-busa yang seperti ngerayapi itu, seperti rayap itu dengan cara memarut kelapa. Ini nanti dikasihkan, ada juga yang disantan, ada juga yang pakai miri. Tapi kalau di Wadas Lintang itu sebagian ipah namanya. Ipah itu pakai kelapa. Nah, ini untuk menurunkan. Nah, setelah dalam proses 1 jam ini nanti petani ini atau perajin kelapa ini gula ini sudah melakukan aktivitas, harus sering-sering untuk mengaduk-aduk. Karena biar ini katanya itu biar nanti bobotnya itu juga akan lebih berat. Kalau tidak diaduk-aduk itu bisa lebih ringan. Nah, ini untuk proses pembuatan gula cetaknya, dan selanjutnya nanti setelah diaduk-aduk ini kurang lebih 1 jam, ini gula ini sudah mulai mengental. Nah, sebelum mengental sekali ini api ini harus disedikitkan, dikurangi. Kalau tadinya itu mungkin 100%, ini bisa menjadi 50% apinya, agar gula ini yang sudah menjadi gula ini tidak gosong. Nah, itu untuk prosesnya lah. Setelah diproses begitu lama,
ini sebelum dicetak itu kan biasanya petani mempunyai beberapa jenis cetakan. Iya. Ada yang satu cetakan itu 2 kilo, itu saya bawa yang 190 gram. Iya. Ada yang 1,5 kilo dan juga ada yang bahkan ada yang lebih dari 2,5 kilo kalau di tempat saya. Oke. Ini nanti setelah dicetak, membuat cetakan di situ, nanti petani itu kan punya tempat khusus. Misalkan seperti ini, nanti diberi alas pakai plastik, cetakan yang pakai bambu itu melingkar. Ini nanti dituangkan percetakan ini mungkin kurang lebih 1/4 jam baru saja diangkat cetakannya tersebut. Ini sudah menjadi gula cetak semacam itu. Dari sekitaran 3-4 jam ini petani melakukan kegiatan proses pematangan gula dari nira dari menjadi gula. Oke, baik. Dari banyaknya proses yang diceritakan dan juga saat ini yang hadir 2 orang pria gitu ya Pak ya. Kira-kira apakah ada peran wanita juga ketika pengolahan gula tersebut Pak, atau kelompok Gapok Tania semuanya laki-laki Pak? Jadi gini, ini kan petani individual Mbak. Gitu. Jadi membuatnya sendiri-sendiri. Membuatnya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki atau pria itu yang deres, yang menek. Yang manjat, yang metik ke atas. Yang masak itulah adalah ibu-ibu. Berarti ada peran perempuannya juga ya. Kalau saya nyun sewu ketika kunjung ke petani ketemu bapak ya ketemu ibu. Kalau bapak ditanya gula harganya berapa enggak tahu, karena yang pegang bendaharanya adalah ibu. Kalau berapa kilo ya juga yang tahu adalah ibunya. Ini berapa kilo? Nah, itu kerjasama yang bagus sebetulnya Pak. Jadi kalau yang istrinya masak di rumah, ini yang suaminya itu kadang ada yang bekerja sebagai buruh dan juga mencari kayu sebagai bahan bakar untuk memproses nira tersebut jadi gula. Baik. Ini kalau prosesnya adalah menjadi gula merah, bukan kepada gula cetak, bukan kepada gula semut. Adapun kalau tadi disampaikan Mbak juga bagaimana juga prosesnya, sebetulnya prosesnya sama. Mirip. Cuma ketika pada saat tadi saya sampaikan mengangkat gula yang sudah memadat, hampir memadat ini hanya diberi jeda waktu. Kalau tadi 4 jam pengolahan masak ini sudah menjadi gula cetak. Ini untuk gula semut ada proses lebih lama lagi. Karena gula ini harus betul-betul dimatangkan menjadi gula yang keras. Nah, ini mungkin sebelum mengangkat, kalau diangkat tadi 3 jam atau lebih, ini mungkin dilebihilah 1/4 jam lagi untuk diolah, belum diangkat. Nah, setelah nanti menua, ini dari menua sudah sangat tua sekali, ini baru saja diangkat. Kalau proses gula cetak itu nyun sewune itu harus berulang-ulang diaduk. Kalau ini enggak, kalau sudah tua ini akan menjadi gula semut. Ini bahan gula ini harus ditepi-tepikan sedikit demi sedikit pakai alat susuk lah. Kalau bahasa Indonesia susuk apa itu? Spatula. Spatula. Sutil. Disampingkan karena wajan ini besar kan. Kalau yang kapasitas berapa kilo ini nanti disampingkan sampai mengering. Setelah mengering nanti disusuk lagi. Nah, setelah disusuk lagi ini dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan mengeras, ini baru saja digerus pakai tempurung. Jadi ada tempurung, lalu tengahnya diberi kayu, ini biar untuk proses penggerusan ini bisa. Nah, digerus ini nanti selama mungkin 10 atau 5 menit sampai 10 kalau gula garing itu setelah digerus, gula ini sudah mengkristal seperti gula pasir, itu baru saja nanti diayak. Ayakan ini kan ada 2 jenis.
Kalau ayakan yang mungkin kayak PT dikirim itu sesuai dengan pesanan ekspor, Mbak. Ada yang 16 mili, ada yang 18 butir-butiran itulah hitungannya. Nah, kalau yang saya bawa contohnya ini yang 16. Boleh Pak, sekarang sambil dilihat contohnya diperlihatkan ke kamera. Jadi nanti ketika teman-teman melihat di YouTube-nya Radio Pesona bisa melihatnya. Ini yang gula. Ini yang gula semut. Gula semut. Ya, Oke, gula semut. Boleh ke kamera Pak. Ya, ini kameranya Pak. Oh iya. Oke, itu yang gula semut ya. Gula semut. Selanjutnya tadi Bapak bawa apel aja? Apalagi yang pakai selain gula cetak. Ini yang setengah kilo. Oke. Dan ini yang seperti piring. Iya. Jadi lebih gede lagi ya kalau seperti piring. Tadi saya timbang itu sekitar 2 kilo kurang 1 ons. 2 kilo kurang 1 ons. Nah itu kalau menjualnya kira-kira langsung per satu lingkaran atau gimana Pak? Kalau pemasarannya? Kalau petani menjual ke pengepul itu kan biasanya 5 hari sekali. Ya 5 hari sekali, ada yang kadang dapat 20 kilo, ya tergantung pohon yang dideres. Oke. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Ini gula arami. Iya. Jadi warnanya tidak bisa menarik, tapi rasanya yang manis lah kayak Mbak berarti. Habis ini saya dirubung ya Pak. Nah, ini yang gula cetak. Oh, itu yang gula cetak. Ini yang semacam ini kalau gula cetak. Nah, ini kalau proses gula semut ini tadi saya teruskan tadi ya Mbak. Ya, setelah diayak, ini kan nanti gula itu betul-betul didinginkan sebentar. Setelah itu dibungkus pakai plastik yang bening baru. Ini agar menjaga kualitas gula ini tidak ayem. Ames. Ya itu. Karena menghindari juga kalau ini gula sampai kena angin atau suhu yang tidak dijaga, ini kan meleleh. Tapi kalau gula semut ini kan juga kadang ada yang nggak percaya. Kalau gula itu dijemur garing. Kalau gula semut itu biasanya kalau prosesnya melalui, kan ada 2 proses untuk bisa membuat gula semut. Melalui proses dari nira sampai gula semut, ini memang harus dijemur Mbak. Kalau tidak dijemur dengan suhu kira-kira itu 20% dari kadar air, tapi harus dijemur kalau dikirim ke PT itu biasanya harus di bawah 15%. Sementara kalau yang gula cetak nggak harus dijemur, Pak? Nggak, kalau gula cetak dijemur meleleh. Iya. Ini karena bentuk awalnya kan memang cair gitu ya. Bentuk airnya semacam itu, sehingga dalam proses ini adalah harus dijemur. Nah, maka mungkin untuk proses tadi saya sampaikan ada 2 proses. Kalau mau proses gula semut, ini juga bisa dibuat gula semut lagi, Mbak. Berarti kayak diparut gitu Pak, dihancurkan? Dimasak lagi. Dimasak lagi. Ini jadi gini, kalau mau dimasak, kalau bahasanya kita orang yang ada di PT Praja atau Koperasi Serkandi, itu namanya daur ulangnya repro. Repro ini gula cetak dijadikan menjadi gula semut. Ini prosesnya ketika 2 kilo semacam inilah ya, dimasukkan ke wajan, dikasih air kurang lebih 1 gelas, setelah itu dimasak sehingga mendidih. Nah, setelah mendidih ya seperti tadi sebetulnya, karena pemasakan cuma tidak melalui harus diipai atau yang lainnya, cuma dituakan. Setelah tua ya prosesnya sebetulnya sama. Setelah itu ada pakai proses kalau di repro atau di daur ulang, ini untuk mempercepat gula ini mengering atau mengentak keras. Ini bekas ayakan yang tadi saya sampaikan itu kan, ayakan itu kan gula tidak semua itu jatuh karena ayakan. Ada yang nempel di ayakan. Bukan nempel, akan menjadi kalau bahasanya itu brondol, Mbak. Oke. Gumpalan-gumpalan gula tapi besar. Nah, ini harus melalui proses kalau repro ini perbandingannya gini. Kalau 2 kilo madu yang dimasak, brondol ini juga harus disemakan lebih dari 2 kilo. Karena untuk memproses lebih cepat. Kalau proses dari gula cetak, cetak menjadi gula semut, ini hanya setengah jam sudah menjadi gula semut. Tapi kalau dari nira tadi sampaikan itu hampir 4 sampai berapa 4,5 jam. Lebih lama lagi. Oke Pak, ini karena
panjang ya, menarik tapi panjang. Sementara kita punya banyak pertanyaan dari Pesona Inspira. Jadi kita tahan dulu penjelasannya, kita jawabin dulu satu persatu ya chat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau tanya, saya petani dari Kaliwiro. Berapa lama proses pengentalan air nira? Berapa lama proses pengentaran air nira kelapa menjadi gula cetak? Sepertinya ini juga tadi udah dijelaskan, tapi mungkin terlambat mendengarkan ya Pak. Oh, iya. Boleh dijawab lagi Pak. Jadi berapa lama proses pengentalan air nira kelapa jadi gula? Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya proses nira untuk menjadi gula cetak itu sesuai dengan banyak dan sedikitnya atau literannya. Kalau yang standar itu petani 20 liter, ini kisaran 4 sampai 5 jam. Oke. Ini proses untuk menjadi gula merah yang bagus. Ini karena kadang petani ini kan nyun sewune jam 7 ini sudah dimasak. Karena apa Mbak? Nira kalau lebih dari jam 7 ini diambil, kena sinar matahari, ini cepat basi. Oh, oke. Sehingga nanti tidak menjadi gula yang bagus. Akan menjadi gula yang tidak bisa dicetak. Oke. Nek bahasa gula enggak dicetak itu kalau di daerah itu lodong, okay. Tapi kalau di Kebumen lain Mbak. Kalau gula yang tidak bisa dicetak itu di daerah Kebumen itu namanya gula gemblung. Oke. Karena mungkin karena tidak bisa dimasak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga cukup menjawab ya Pesona Inspira. Selanjutnya masih ada dari Nurul dari KWT Bina Mandiri Desa Karangsambung Kalibawang. Pertanyaannya untuk Pak Zubaidi, apa ada perbedaan antara harga kelapa yang buahnya bulat atau lonjong dan mana yang lebih disukai sama pasar, Pak? Ada perbedaan harga nggak Pak antara kelapa bulat dengan kelapa yang lonjong? Mana yang paling disukai orang-orang? Untuk perbedaan kelapa yang bulat sama yang lonjong sebenarnya itu sama. Karena di tempat kami itu untuk pengepul itu tidak membedakan harga. Oke. Seperti itu. Oh, oke. Baik, berarti nggak ada perbedaan ya. Terus yang lebih disukai berarti dua-duanya juga disukai Pak? Nggak ada yang lebih dominan disukai, yang lonjong mungkin atau yang bulat nggak? Atau dua-duanya disukai semua? Ya. Yang paling disukai yang mana kira-kira Pak? Yang disukai sama masyarakat atau pengepul itu sebenarnya itu yang apa ya? Yang hasilnya santan itu bagus. Tapi kita kan nggak bisa mengira itu bagus atau tidak, banyak atau tidak. Oke. Jadi kita juga nggak bisa memprediksi gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kalau pengaruh, kita kan lagi iklimnya berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan gitu. Apakah ada pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas kelapa atau hasil kelapa yang dihasilkan, banyaknya kelapa yang dihasilkan? Kira-kira ngaruh nggak sama perubahan iklim? Sebenarnya untuk perubahan iklim itu sangat berpengaruh, Pak. Contohnya kalau di musim kapat seperti ini, itu kebanyakan itu kalau bahasa kami itu bloloknya itu banyak yang satu. Sehingga untuk pendapatan 2 bulan ke depan itu agak merosot. Seperti itu, demikian. Oke, berarti emang berpengaruh ya Pak ya. Oke, Pesona Inspira, karena kita udah ngobrol panjang ya terkait pembuatan gula, terus juga tadi menjawab pertanyaan Pesona Inspira. Ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, tapi Valia masih punya commercial break yang harus diputarkan. Jadi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel. Kita akan kembali di Rumpun Padi setelah commercial break berikut ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia di edisi 5 November 2025 sudah menjelang akhir dari episode kali ini ya Pesona Inspira. Dan saat ini kita masih sedikit akan menyelesaikan pembahasan kita atau obrolan kita terkait sinergi hulur hilir komoditas kelapa di Kabupaten Wonosobo bersama Bapak Zubaidi dan Pak Sarengat nih. Karena tadi Pak Sarengat sudah menjelaskan panjang lebar ya terkait pembuatan gula kelapa gitu ya Pak. Valia penasaran terhadap harga gula kelapa itu sendiri. Kira-kira di pasaran tuh gimana sih Pak harga gula kelapa? Iya. Jadi gini Pak, gula kelapa yang ada di Wadas Lintang khususnya ini per hari ini itu di angka kisaran 14.000 sampai 15.000 per kilo. Per kilonya. Oke. Nah,
ini. 14 sampai Ini untuk 15. gula cetaknya. Gula cetaknya. Tapi untuk gula semut ini di petani itu kita belinya bahasa di petani ya. Itu kisaran 20.000. Oh, di petani 20.000. 20.000. Oke, baik. Nah, kalau untuk pemasaran hasil kelapanya itu sendiri sebelum diolah menjadi gula, mungkin Pak Zubaidi tahu Pak, kira-kira petani itu bisa mendapatkan keuntungannya seberapa gitu Pak? Sebelum diolah menjadi gula. Untuk dari petani itu rata-rata untuk harga sekarang itu 6.000. 6.000 per kelapa. Per kelapa. Oke. Sehingga ada di tempat kami itu kerjasama sama Pasar Pagi Kertek. Sehingga ada bakul yang datang tiap hari. Itu kerjasama sama Pasar Pagi dalam satu hari itu 100 butir. Sehingga petani di daerah kami itu tiap hari pasti ada yang mencari kelapa tersebut. Sehingga gitu. harganya itu sangat stabil. Karena berkaitan dengan kerjasama sama Pasar Pagi di Kertek. Tapi kalau menurut Pak Zubaidi 6.000 itu termasuk harga yang standar, murah atau terlalu tinggi? Karena di tempat kami itu kalau yang masih belum dikupas itu harganya 6.000. Tapi ketika sudah dikupas itu mencapai 7.000 bahkan lebih. Disesuaikan dengan besar kecilnya kelapa. Berarti itu termasuk harga yang normal, standar gitu ya Pak ya? Ya, kalau harga yang normal itu 6.000. Harga yang normal 6.000 ya. Oke, baik. Kemudian ini Pak, ini terakhir mungkin pertanyaan untuk Pak Zubaidi ya. Kira-kira tantangan dari sistem pemasaran hasil kelapa yang masih bentuk kelapa apa Pak? Ada tantangan tersendiri mungkin Pak yang masih harus dihadapi? Kalau di pemasaran kelapa itu tantangannya itu kan bagus atau tidak, maksudnya ketika dikupas itu hasilnya itu bagus atau tidak, busuk atau tidak, itu tantangan yang kami hadapi. Oke, jadi tantangannya masih belum tahu nih kira-kira isi di dalamnya bagus atau enggak gitu ya, belum bisa mengidentifikasi gimana caranya tahu untuk di dalamnya tuh air niranya bagus atau enggak, atau daging kelapanya bagus atau enggak gitu ya. Oke, dan terakhir ini pertanyaan untuk Pak Sarengat. Sejauh mana kira-kira sinergi antara wilayah Wadas Lintang dan Kalibawang dalam membangun ekosistem dari kelapa nih? Baik itu ngambil dari petani kelapanya kemudian diolah menjadi produk, itu kira-kira sejauh mana sinerginya antar daerah atau masih per daerah saja? Selama ini kami masih satu daerah. Jadi belum ada ibaratnya kerjasama. Dengan daerah Kalibawang. Misal ini tadi disampaikan kalau Pak Zubaidi ini untuk produksi, karena juga di Wadas Lintang juga ada pembibitan kelapa. Gitu. Dan juga kalau di Kalibawang ini juga ada petani penderesnya. Jadi ada produksi gula di sana. Saya juga punya teman dulu satu dengan di Koperasi Srikandi yang pengondisian yang sertifikasi gula organik. Nah ini jadi belum ada kerjasama. Saya pernah memang akan melakukan pembelian gula di sana, tapi di sana itu memang petani gula kelapanya itu sedikit Mbak. Jadi gulanya itu habis untuk konsumsi masyarakat situ aja. Kalau di Wadas Lintang khususnya ini kan gula cetaknya khususnya untuk dipasarkan di Kabupaten Wonosobo itu di pasar Induk Kretek. Ini untuk bahan konsumsi rumah tangga, dan kalau gula semut ini diekspor Mbak. Jadi orang kita itu jarang yang menggunakan gula semut. Termasuk Valia, makanya ini agak bingung gula semut bentuknya kayak apa, baru diliatin baru ngeh. Nanti ini buat Mbak Valia ada apa-apa. Terima kasih banyak Pak, jadi senang ya. Kalau ini saya karena saya selaku juga ikut di dalam pelaksanaan kegiatan ya sedikit lah Mbak. Kita ikut jual di koperasi ini memang cerita di awal gula cetak sebelum ada gula semut itu harganya sangat murah Mbak. Kisaran 9.000.
Oh gitu. Tapi ketika Ada gula gula semut ini muncul di tahun 2017-18, ini petani ini sebetulnya diangkat menjadi gula semut ini bisa kalau di musim mau puasa, mau lebaran atau puasa ini bisa mencapai 17.000 di petani, Oke. bisa sampai 20.000 karena kebutuhan. Sehingga naik turunnya harga gula pasaran, gula cetak ini karena faktor kadang Permintaan pasar juga. pasar. Tapi kalau gula semut ini yang diproduksi oleh petani ini, karena sistemnya kontrak 1 tahun dengan koperasi atau PT ini tidak akan turun. Jadi stabil gitu stabil, ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal gula semut tadi yang diekspor juga, kira-kira itu peluang ekspornya tuh udah ke mana aja sih Pak? Ini kalau yang dikirim, kalau saya kan kirimnya hanya sampai ke koperasi atau ke PT Praja. Oke. Nah, kalau di PT Praja karena saya juga pendamping petani ini sudah kira-kira ada 8 negara. 8 negara. Yang diekspor itu ada Amerika, Belanda, Korea, Sri Lanka, lalu Bulgaria, lalu ada Pakistan kalau enggak salah itu, lainnya saya lupa lah ya. Pokoknya ada 8 negara yang sudah diekspor. Artinya produksi ketika nanti memang PT ini berjalan dengan baik, sistemnya baik, ini sebetulnya mengangkat harga petani gula kelapa. Betul. Jadi biar dari petaninya sendiri sudah mahal harganya gitu ya. 30.000 karena kalau dari cetak ini ada selisih, ada yang 6.000, ada yang 5.000. Ini memang sudah menguntungkan. Kalau sepengetahuan Pak Sarengat nih, kalau yang gula semut itu ketika dijual dari PT atau dari koperasi ke luar negeri itu dijualnya berapa sih Pak? Kurang paham. Kurang paham ya. Enggak menanyakan. Tapi yang saya tanyakan itu barang yang dikirim ke sana lah. Kalau barang yang dikirim itu biasanya batasnya itu 16 sampai 17 ton, Mbak. Wah, lumayan ekspornya. Banyak ya. Kalau tidak mencapai segitu, artinya tidak satu kontainer itu tidak mencapai itu, istilahnya rugi di operasionalnya. Itu harus kalau mau ibaratnya buyer ini untuk ekspornya, ini harus nominalnya 16 sampai 17 ton. Biar nggak rugi di ongkos. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Sarengat dan Pak Subaidi. Nggak terasa ya, kita ternyata sudah jam 4:10 dan Valia juga mendapatkan banyak informasi dan wawasan baru terkait komoditas kelapa di Kabupaten Wonosobo dan pengolahannya juga dalam bentuk gula. Saat ini Valia lagi terharum-harum sekali dengan aroma gulanya nih ya. Mungkin setelah closing Valia akan lihat dan coba-coba. Untuk Pesona Inspira, terima kasih atas atensi dan juga kebersamaannya. Nanti Rumpun Padi akan kembali hadir lagi setiap hari Rabu dan tentunya Valia juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Subaidi dan Pak Sarengat. Terima kasih untuk waktunya dan kebersamaannya. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.